Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pati dengan fasilitator Bapak Muhammad Jazari dan pengajar praktik kami Ibu Hima Nur Farida. Pada kesempatan ini kami akan melakukan praktek coaching dengan alur Tirta. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama dari saya Adi Rifani dari SD Negeri Brati 02, kemudian rekan saya yang terdiri dari Ibu Agus Retnoningsih dari SD Negeri Subersari 02 dan Bu Wiwit Viana dengan SD Negeri Kayen 03. Ibu-ibu semuanya sudah siap ya dengan perannya masing-masing? Baik, marilah kita mulai praktek coaching kasus pertama, di mana saya Adi Rifani sebagai pengamat, Ibu Aning sebagai coach, dan Ibu Wiwit sebagai coachee. Pada kasus ini, yang kasus pertama, saya Adi Rifani berperan sebagai supervisor, Bu Aning sebagai coach, dan Bu Wiwit sebagai coachee. Baiklah, kita mulai pada kasus ini menceritakan adanya murid yang belum lancar membaca dan menulis. Baik, kita mulai praktek coaching pada kasus ke-1. Bu Aning, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik Bapak. Alhamdulillah, tampak berseri sekali Bu Aning. Semangat ya Bu Aning. Semangat ini. Baiklah Bu Aning, pada kesempatan coaching ini Ibu akan menjadi coach bagi Bu Wiwit ya? Oke, saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan terhadap praktik coaching Ibu, yaitu yang pertama tercapainya alur Tirta, kemudian yang kedua adanya kompetensi coach, yaitu present kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan. Sudah sedikit. Sebelum kita mulai coaching ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang perlu saya konfirmasi kepada Bu Aning. Bu Aning, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam praktek coaching ini, Bu? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan dari praktik coaching ini yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Dari ketiga kompetensi tersebut yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi yang ketiga, menggali pertanyaan yang berbobot. Oke, bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikator ketercapaiannya yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, coach dapat menggali atau menemukan ide gagasan baru dari coachee dan coachee dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, luar biasa Bu Aning. Sepertinya sudah sangat siap sekali menjadi coach. Baiklah, segera kita mulai coach yang coaching kasus yang ke-1 ini. Silahkan Bu Aning dan Bu Wiwit, silahkan. Terima kasih Pak Adi atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, Assalamualaikum Bu Wiwit, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik Bu Wiwit. Di sini saya meminta sedikit waktunya Bu Wiwit untuk berdiskusi. Nah, dalam diskusi kali ini, apakah ada yang ingin Bu Wiwit sampaikan kepada saya atau ingin diceritakan? Saya ingin memaparkan sebuah kasus yang ingin sebuah Bagaimana ceritanya? Saya ini kebetulan mengajar di sebuah negeri, tetapi saya memiliki sebuah kendala. Ada 7 siswa saya yang belum bisa membaca lancar dan juga menulis. Oke, sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, kira-kira apa yang
harapkan dari diskusi kita hari ini? Yang saya harapkan saya dapat menemukan solusi agar peserta didik saya tadi ini dapat bisa membaca lancar. Salah satunya dapat membaca soal yang ada di buku paket, soal yang ada di evaluasi, dan ada yang ada di buku advokasi. Baik, jadi Bu Wiwit berharap Bu Wiwit dapat menemukan solusi bagi siswanya yang belum lancar membaca. Oke, baik Bu Wiwit. Bu Wiwit berharap siswanya dapat lancar membaca. Kira-kira indikator apa yang bisa Ibu jadikan patokan untuk menyatakan bahwa murid itu dapat lancar membaca? Ya, indikatornya yang saya harapkan ya setidaknya anak-anak tadi yang belum bisa membaca lancar, harapan saya dapat membaca soal, paling tidak itu, sama membaca buku paket yang saya berikan, buku pegangan. Oke, jadi indikatornya adalah siswa dapat membaca soal dan membaca buku pegangan yang diberikan oleh gurunya. Sebelumnya, apakah Bu Wiwit sudah pernah melakukan identifikasi mengapa murid-murid tersebut masih belum membaca dengan lancar? Saya sudah mengidentifikasi Bu, dengan melakukan asesmen awal dan juga berkomunikasi dengan guru kelas 1 sebelumnya, bahwa guru kelas 1 memang sudah menyampaikan ada beberapa siswanya yang akan naik di kelas 2 nanti ini belum bisa membaca lancar. Selain itu juga komunikasi saya dengan orang tua. Ini orang tua menyampaikan, beberapa orang tua menyampaikan bahwa anaknya belum bisa lancar dalam membaca. Kalau begitu, secara umum nih Bu Wiwit, apa yang menjadi penyebab dari siswa-siswa tersebut belum bisa membaca lancar? Untuk secara umum yang terjadi pada anak-anak ini belum bisa membaca lancar itu karena kesibukan orang tua, Bu. Karena orang tua terlalu sibuk sehingga kurang memperhatikan anak dalam belajarnya. Kalau begitu, salah satu penyebabnya adalah karena kesibukan orang tuanya yang kurang bisa mendampingi putra-putrinya belajar. Nah, usaha atau pendekatan apa saja nih yang sudah Bu Wiwit lakukan selama ini? Salah satu usaha yang saya lakukan yaitu dengan berkomunikasi terbuka dengan orang tua. Saya selain saya memberikan bimbingan di sekolah, saya berkomunikasi kepada orang tua, meminta bantuan, meminta kerjasama pada orang tua agar putra-putrinya ini diajari membaca di rumah. Jadi selain di sekolah juga di rumah diajari membaca, seperti itu. Jadi yang sudah Bu Wiwit lakukan tadi, apakah ada hambatan atau gangguan yang menghalangi Ibu? Kemudian apa solusi yang sudah Ibu lakukan? Untuk hambatan dan gangguannya tentu saja ada. Salah satunya saya selain menjadi guru kelas, tentunya di sekolahan ini saya juga memiliki peran ganda. Salah satunya yaitu membina persiapan lomba dan juga kegiatan sekolah dan juga sebagai pemegang administrasi yang ada di sekolah. Selain itu hambatannya yaitu tadi ketika saya berkomunikasi dengan orang tua ini ternyata anak-anaknya katanya kalau di rumah itu ketika diajari membaca belajar itu tidak mau, malah menangis seperti itu. Kemudian usaha yang saya lakukan untuk mencegah hambatan ini salah satunya yaitu saya dengan mencari ide dengan menggunakan video pembelajaran dalam mengajar, kemudian menggunakan teknik belajar dengan bermain agar anak-anak ini tertarik dalam membaca. Oke, baik Bu Wiwit, sudah melakukan beberapa pendekatan dan usaha nih ya, namun belum berhasil. Apakah Ibu punya rencana lain untuk menyelesaikan permasalahan ini? Rencana yang saya akan lakukan yaitu salah satunya berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan juga mungkin dengan orang tua Bu, dengan mencari solusi bagaimana anak-anak ini agar semangat dalam belajar membaca dan termotivasi untuk
bisa membaca lancar. Oke, ini Bu Wiwit sepertinya sudah menemukan beberapa ide nih. Adakah hal lain mungkin yang ingin Bu Wiwit aplikasikan di kelasnya supaya siswa-siswinya itu dapat lancar membaca? Mungkin ada sesuatu yang kekinian, karena kan sekarang itu yang kita tahu perkembangan teknologinya sangat besar. Ya, nanti kedepannya saya akan menerapkan pembelajaran membaca melalui video pembelajaran Bu, dan juga menggunakan PowerPoint yang nantinya saya akan cari dari internet ataupun saya membuat sendiri ataupun saya mencari referensi dari rekan yang memiliki kasus yang sama Bu. Baik nih Bu Wiwit, super sekali ya. Jadi Bu Wiwit akan mencoba untuk menggunakan video pembelajaran maupun menggunakan PowerPoint untuk kegiatan membaca, serta Bu Wiwit akan mencari referensi lain. Nah, menarik sekali sepertinya ini nanti ya. Murid-muridnya pasti akan senang belajar di sekolah Bu Wiwit. Baik Bu Wiwit, kemudian langkah apa saja nih yang akan Bu Wiwit lakukan selanjutnya? Langkah yang saya lakukan selanjutnya yaitu yang pertama saya akan berkomunikasi lagi dengan orang tua terkait apa yang saya akan lakukan, saya terapkan di sekolah. Kemudian saya akan meminta izin kepada kepala sekolah. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan guru yang ada di sekolah. Oke, baik, ini pasti akan sangat menantang ya Bu Wiwit. Kira-kira nih Bu Wiwit, kapan Bu Wiwit akan mulai melakukan rencananya ini? Rencana ini saya akan lakukan setelah penilaian sumatif tengah semester selesai ini, agar anak-anak lebih cepat lagi dalam membaca lancar, dapat membaca lancar. Oke, semoga apa yang ingin Bu Wiwit lakukan segera tercapai ya. Kemudian Bu Wiwit, apa nih komitmen Bu Wiwit terhadap rencana Bu Wiwit tadi? Dengan selalu konsisten menerapkan video-video pembelajaran tadi, menerapkan praktek mengajar yang menyenangkan dengan bermain peran, dengan alat peraga yang menyenangkan, dengan metode alat baca misalkan kartu huruf abjad agar anak-anak tertarik lagi dalam belajar membaca. Baik, super sekali nih Bu Wiwit komitmennya. Kemudian menurut Bu Wiwit nih siapa saja yang bisa membantu Bu Wiwit melakukan rencana itu tersebut? Yang dapat membantu saya tentunya yaitu salah satunya kepala sekolah, memberikan izin penuh kepada saya dalam menerapkan video pembelajaran yang menarik di dalam kelas, menggunakan alat-alat peraga yang menarik di dalam kelas. Selain itu juga yang dapat mendukung dan membantu saya yaitu rekan sejawat dan juga dengan rekan-rekan yang memiliki kasus yang sama dengan saya. Bagus sekali, Bu Wiwit sepertinya akan berkolaborasi dengan rekan guru lainnya, dengan kepala sekolah dan pemangku kepentingan lainnya. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan Bu Wiwit ya Bu Wiwit. Terima kasih. Oke. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh Bu Wiwit. Terima kasih Bu Wiwit. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Baiklah Bu Aning, Bu Wiwit tadi sudah melakukan praktek coaching yang luar biasa. Saya sangat antusias karena saya sangat mengena sampai menemukan solusi atas permasalahan tadi, Bu Wiwit. Saya tadi sudah mengamati, mencatat yang terlihat dan terdengar sesuai alur kita, dan juga kompetensi Bu Aning sebagai coach. Sebelum saya memberikan evaluasi, menurut Bu Aning, apa nih Bu Aning yang sudah dilakukan saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Dari kegiatan tadi saya sudah melakukan apa yang menjadi indikator pencapaiannya yang ingin saya kembangkan tentunya, yaitu dengan memberikan pertanyaan berbobot. Saya mencoba menyajikan pertanyaan yang sifatnya terbuka, eksploratif
inovatif agar Koci mampu menemukan titik temu atau solusi atas permasalahannya. Kemudian saya mencoba membuat Koci mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Oke, luar biasa Bu Ani. Baiklah, saya akan memberikan evaluasi terhadap proses coaching tadi. Bu Ani dan Bu Wiwit yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu keseluruhan antara coach dan coaching sudah terjalin kemitraan yang sangat bagus sekali. Oke. Sehingga percakapan sudah tampak akrab, nyaman, seakan tidak ada jarak sama sekali. Saya juga menemukan melihat alur tirtanya ini dengan sangat jelas. Jadi sudah sesuai dengan alur tirta yang ada. Pada alur tujuan, Ibu sudah ada konfirmasi dan penyampaian rencana dan tujuan percakapan coaching dengan Bu Wiwit tadi. Dengan kasus ada satu murid yang belum lancar membaca dan menulis. Itu luar biasa sekali itu. Kemudian pada alur identifikasi, coach sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada coaching. Tadi Bu menanyakan ide solusi yang akan dilakukan coaching. Pada alur rencana aksi sudah bagus, sudah nampak Ibu Aning sudah mampu memunculkan langkah aksi yang akan dilakukan coaching, yaitu tadi Bu Wiwit yang akan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan PPT untuk memudahkan siswa. Ini bagus sekali. Kemudian pada alur tanggung jawab, coach juga sudah meminta komitmen untuk melakukan rencana aksi coaching. Tadi Bu Wiwit akan senantiasa membuat pembelajaran yang nyaman, menyenangkan dengan cara menyeting kelas semenarik mungkin. Menyediakan permainan edukatif yang beragam, kemudian menciptakan keakraban dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial, emosional, serta iklim dan budaya positif dengan melakukan restitusi pada murid yang melanggar. Itu keren sekali. Kemudian coach juga nampak melakukan 3 kompetensi coach. Yang pertama persen atau kehadiran penuh. Bu Aning sudah fokus kepada kegiatan coaching ini. Yang kedua, mendengarkan aktif dengan menggunakan perasaan dan empati. Saya tadi lihat betul bagaimana Bu Aning dengan perasaan atau empati. Yang ketiga, sudah menggunakan pertanyaan berbobot dalam menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada coaching. Yaitu tadi Bu menanyakan ide solusi yang akan dilakukan oleh coaching. Baik. Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, mungkin untuk melakukan lebih banyak latihan lagi praktek coaching dengan kompetensi yang berbeda. Agar dalam kemitraan komunikasi antara coach dan coaching terlihat semakin santai. Mungkin tadi baru pertama kalinya ya Bu mencoba ini, jadi sangat wajar sekali. Jadi untuk menambah atau meningkatkan keterampilan coaching perlu beberapa kali sehingga akan jadi lebih terbiasa dan untuk menyempurnakan itu. Kemudian Bu Aning, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan praktek coaching tadi? Baik, setelah melakukan praktek coaching tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif serta kemampuan untuk fokus pada apa yang diucapkan oleh lawan bicara saya atau coaching dan memahami makna di balik ucapannya. Untuk memahami secara penuh apa yang dikomunikasikan dalam konteks pemahaman pembicaraan serta mendukung ekspresi diri dari coaching. Baik, luar biasa sekali. Baiklah, terima kasih Bu Aning sudah melakukan praktek coaching dengan sangat baik bersama Bu Wiwit. Setelah ini Bu Aning bisa melakukan refleksi tentang praktek coaching yang baru dilakukan tadi.
Ibu dapat melakukan praktek coaching ini dengan rekan guru lain, dengan murid, dengan atasan, bapak kepala sekolah, dan sebagainya untuk menambah wawasan dan keterampilan coaching. Luar biasa sekali tidak learning. Semoga kegiatan praktek coaching ini dapat memberikan dampak yang sangat positif dan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, terlebih untuk dunia pendidikan di negara kita. Untuk itu saya akhiri Bu Aning, Bu Wiwit. Salam semangat guru bergerak Indonesia Maju.